Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang hari ini di mana kami akan mempresentasikan tentang materi penegakan hukum yang berkeadilan. Di mana pada hari ini kami yang beranggotakan yang pertama ada Irfan, yang kedua ada Sadani, yang ketiga ada Anisha, dan yang keempat ada Alvin. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saudara Irfan. Kepada saudara saya persilakan. Baik, teman-teman semua, perkenalkan saya Irfan. Jadi, sini kami akan menjelaskan tentang negara hukum. Oke, pertama musuh kita adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kemiskinan dan ketidakadilan adalah musuh kita bersama di dalam sebuah negara. Jika negara dikatakan sukses adalah negara yang sejahtera dan aman. Oke, selanjutnya Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan. Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Oke, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dikatakan oleh Thomas Hobbes, Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala untuk sesamanya. Makna dari kata-kata Thomas Hobbes ini di dalam bukunya Leviathan adalah manusia itu memiliki ego. Nah, egonya ini adalah nafsu. Nafsu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi ketika manusia tidak bisa mengontrol egonya, tidak bisa mengontrol nafsunya, ini ada kemungkinan bahwa manusia itu akan menghancurkan kumpulannya ataupun manusia lainnya. Namun, dikatakan selanjutnya oleh Cicero, Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf berkebangsaan Italia, ia mengatakan ubi societas ibi ius. Ini artinya adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka untuk menentang perkataan dari Homo homini lupus oleh Thomas Hobbes tadi, setiap manusia itu harus dikekang oleh hukum, atau setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu harus berpedoman terhadap hukum yang berlaku untuk menciptakan sebuah keadaan yang aman dan juga nyaman bagi manusia lain. Oke, selanjutnya, menurut Cronenberg dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia itu perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping dengan keamanannya. Nah, dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg ini dikenal juga dengan teori negara kesejahteraan, di mana di samping dari menjaga keamanan, hukum juga diberlakukan untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara. Baik, akan dijelaskan selanjutnya oleh pemateri kedua. Baik, menurut teori dari Cronenberg tadi, yaitu teori negara hukum, ini sudah banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan haruslah didasarkan atas hukum. Nah, teori tentang tujuan negara dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Lalu, bagaimana dengan tujuan negara Republik Indonesia itu sendiri? Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg tersebut, yakni yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, negara kita kan telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam Undang-Undang tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48, Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, pada undang-undang tersebut tertulis pada nomor 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada ayat yang keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Dan selain itu ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dilanjut oleh Alvin. Yang di sini yang ketiga ada peradilan militer, yaitu merupakan peradilan khusus bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia ataupun TNI. Untuk yang peradilan keempat ada peradilan tata usaha negara, yaitu di mana salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Ada juga peradilan yang bersifat ad hoc, misalnya pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Untuk tujuan hukum, yaitu hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogianya dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Nah, ada seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama, dia mengatakan ada Gerechtigkeit atau unsur keadilan. Yang kedua ada Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan. Dan yang ketiga ada Sicherheit atau unsur kepastian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Alvin. Sebelum lanjut, apakah dengar? Sudah. Apakah sudah jelas suaranya? Dengar bentuk. Nah, saya akan melanjutkan dari slide 14 ke 18. Slide 14 ini berisi tentang rangka menegakkan hukum. Nah, aparatur atau pegawai pemerintahan yang ada di bidang penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Apa itu hukum material dan formal? Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Hubungan di sini yang dimaksud adalah antara masyarakat, individu, dan negara. Nah, secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa isi dari hukum material tersebut adalah isinya berupa larangan dan apa yang boleh dilakukan, yang secara tujuannya menentukan apakah sesuatu perbuatan dianggap salah atau benar. Contohnya adalah untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Yang kedua, hukum formal. Hukum formal disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Nah, jadi kedua ini saling berhubungan, yaitu hukum material menentukan perbuatan itu benar atau salah, dan hukum untuk menjalankan hukum material tersebut. Contoh formal itu hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara perdata. Nah, selanjutnya ada lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian, kedua kejaksaan, dan kehakiman. Ketiga ini bekerja dalam satu alur yang sama. Yang pertama adalah kepolisian. Pada lembaga penegak hukum kepolisian berfungsi untuk menyelidiki dan menangkap sebuah pelaku pelanggaran hukum. Nah, lalu alur selanjutnya adalah kejaksaan, mengontrol penuntutan apa yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Nah, lalu akhirnya masuk ke nilai kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga untuk menentukan apakah keputusan akhir untuk pelaku tersebut. Slide selanjutnya, ada sebuah profesor Taverne yang berasal dari Belanda memberikan kata-kata berikan kepada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat keputusan yang baik. Nah, dari kata-kata beliau saya mendapatkan gambaran bahwa hukum itu tidak perlu hanya peraturan yang baik tertulis, tapi membutuhkan karakter dari sebuah penegaknya yang baik, moralnya baik. Maka walaupun peraturan yang dibuat adalah buruk atau tidak terstruktur, putusannya insya Allah akan baik. Nah, di slide selanjutnya ada salah satu teori yang dikembangkan oleh profesor dari Indonesia yang bernama hukum progresif. Progresif di sini arti kemajuan. Law in the making, pada saat pembuatan hukum. Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Manusia untuk hukum. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa, penasihat hukum, dan hakim seharusnya memahami hukum dalam konteks moral reading, bukan sekedar textual reading. Nah, poin yang saya dapat itu, beliau memberikan inti bahwa untuk menegakkan hukum tidak hanya perlu textual reading atau yang ada ditulis itu dibaca saja, tapi membutuhkan moral reading. Sesuai dengan poin sebelumnya itu, perlu banyak substansi-substansi di dalam hukum tersebut yang membuat suatu keputusan menjadi baik. Nah, lanjut ke slide terakhir, ada salah satu kata-kata dari Profesor Bismarck Siregar, SH, ya Tuhan atas namamu hari ini akan aku baca putusan. Ini kata-kata ini sering diucapkan oleh beliau sebelum menentukan suatu keputusan. Di sini menggambarkan bahwa keputusan hakim tersebut bahkan mempunyai nilai-nilai religius, yang secara lengkap perkataan beliau itu berkata bahwa jika keputusan yang aku lakukan hari ini benar, maka berikanlah rahmatnya kepadaku, ya Allah,
Dan jika keputusan aku salah, maka ampunilah aku. Yang berarti keputusan dari penegak hukum tidak lari lagi dari keputusan moral. Sudah. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Demikianlah paparan materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga paparan yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru serta dapat menginspirasi kita semua untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.